Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan berbagi resep pai susu. Rasanya enak banget, lumer di mulut dan aromanya sangat harum sekali. Dijamin sekali bikin langsung bisa open order dan membuat pelanggan ketagihan mau order lagi dan lagi. Bagi yang mau tahu resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan kulit pai, di sini aku pakai 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian ada 100 gram margarin dan butter, 1 sendok makan gula halus, dan 1 butir kuning telur. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian saring gula halusnya supaya tidak ada yang bergerindil. Biasanya terdapat gumpalan gula ya kalau tidak disaring. Kemudian masukkan tepung terigu. Untuk tepung di sini aku pakai merek segitiga biru. Kalau misal mau pakai tepung terigu protein rendah juga bisa, misal kunci biru. Kemudian masukkan 1 butir kuning telurnya aja. Lalu masukkan juga 100 gram margarin dan butter. Boleh pakai full margarin juga. Lalu uleni semua bahan sampai tercampur rata ya. Ini memang awalnya itu agak susah, tapi nanti lama-lama akan menjadi adonan yang bisa dipulung. Aku udah coba resep ini berulang kali dan hasilnya itu beneran enak banget, sesuai sama selera aku. Tapi disesuaikan lagi ya kalau misalkan pengen yang lebih keras atau lebih crispy, bisa ditambahkan lagi tepung terigunya sekitar 50 gram. Dan diberi air sekitar 2 sendok makan aja. Tapi menurut aku ini rasanya udah enak banget, kalau dimakan itu pecah banget ya di mulut, jadi lumer gitu. Bukan tipe pai yang renyah gitu ya. Nah ini adonannya udah jadi, sekarang udah bisa dipulung seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan cetakan. Untuk cetakannya ini aku pakai yang ukuran 6 cm. Kemudian olesi tipis-tipis menggunakan margarin. Setelah selesai semua dioles, kemudian aku langsung aja ya bentuk painya. Bulatkan adonan, kemudian tekan di dalam cetakan pai seperti ini. Ini caranya gampang banget ya, tinggal ditekan-tekan aja. Sampai ketebalan dan permukaannya itu sama rata ya. Atau jika kalian punya alat untuk mencetak kulit pai juga bisa dipakai ya, supaya lebih mudah untuk mencetaknya. Nah, untuk pinggirannya ini akan aku sisir menggunakan pisau supaya sama rata dan pinggirannya rapi. Caranya mudah banget, tinggal disisir menyerong seperti ini ya, supaya tidak mengenai cetakan painya. Nah, ini udah rapi, hasilnya seperti ini. Kalau kurang rapi, tinggal ditekan-tekan aja. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Untuk tebal tipisnya juga sama, disesuaikan aja sama selera masing-masing. Ini aku lumayan tebal, kalau mau lebih tipis juga boleh ya ditipisin lagi. Untuk cara yang kedua, di sini aku tidak menyisir pinggirannya menggunakan pisau, tapi akan aku rapikan aja menggunakan jempol seperti ini ya. Hasilnya sama aja rapi, tapi menurut aku lebih cepat menggunakan pisau. Nah, hasilnya seperti ini tinggal dirapikan aja ya. Untuk pai yang aku bikin ini kulitnya lumayan tebal ya. Kalau mau lebih tipis lagi, boleh ditekan-tekan lagi sampai rapi, sampai ketebalan yang diinginkan. Sebenarnya bikin pai ini gampang banget, cuman kalau belum terbiasa akan memakan waktu ya untuk mencetaknya di cetakan seperti ini. Tapi nanti kalau udah terbiasa juga udah bisa cepet gitu. Nah ini udah selesai semuanya aku cetak ya. Ini aku mendapatkan sekitar 13 pieces. Untuk yang satunya nggak aku taruh di sini ya karena loyangnya nggak muat. Kemudian tusuk-tusuk bagian bawah kulit pai menggunakan garpu, supaya nanti ketika dipanggang, isian dari pai ini tidak menggembung ke atas. Aku akan menusuk bagian dasar kulit pai sampai di mana batas aku akan mengisi adonan susunya nanti ya. Oke, ini udah selesai semuanya aku tusuk-tusuk. Ini yang terakhir adonannya itu sisaan, jadi agak tipis. Sekarang aku akan simpan dulu adonan kulit pai ini di dalam kulkas karena aku akan bikin adonan susunya. Siapkan 100 ml air, 2 saset susu kental manis, 2 kuning telur, vanili bubuk, dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Langkah yang pertama, campurkan tepung maizena ke dalam 100 ml air.
Untuk airnya ini bisa diganti menggunakan susu cair UHT supaya lebih enak lagi ya. By the way, aku juga pakai resep untuk jualan itu menggunakan susu cair UHT, jadi rasanya beneran enak banget, lebih milky gitu ya. Kemudian ini aku masukkan juga kuning telurnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, untuk vanili bubuknya ini aku pakai setengahnya aja ya untuk satu resep ini. Kemudian aduk kembali. Yang terakhir, masukkan 2 saset susu kental manis putih. Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja ya. Di sini aku tidak menambahkan gula ya, jadi pure dari susu. Jadi rasanya itu benar-benar milky, apalagi kalau air benihnya ini diganti menggunakan susu cair UHT. Nah, kalau udah, sekarang aku akan saring supaya hasilnya lebih lembut dan tidak ada kayak butiran-butiran gitu. Biasanya ada putih telur yang ikut ya, kalau misalkan disaring seperti ini, hasilnya jadi lebih lembut. Nah, kalau udah, sekarang aku akan keluarkan kulit pai dari kulkas, lalu tuangkan sampai hampir penuh seperti ini ya, untuk isian yang udah kita bikin tadi. By the way, di sini aku udah memanaskan oven sekitar 15 menit ya, sebelum adonan ini masuk ke oven. Jadi, ini ovennya udah panas. Kalau udah selesai, langsung aja masukkan adonan pai ini ke dalam oven. Untuk mengovennya, aku menggunakan oven tangkring di rak bagian tengah. Oven pai selama 40 menit sampai 45 menit ya. Oh iya, ini aku lupa, aku akan beri keju. Jadi selama 20 menit aku keluarkan dulu, ini baru setengah matang ya untuk painya. Aku beri keju di atasnya. Ini rasanya jadi makin enak banget ya ada kejunya. Kemudian aku panggang lagi selama 25 menit. Ini tadinya di rak bagian tengah ya, tapi sekitaran 20 menit tadi aku pindah di bagian atas 5 menit. Jadi total memanggang pai ini aku sekitar 45 menit ya. Ini menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jadi warnanya itu tidak terlalu kecoklatan. Kalau misalkan pengen lebih coklat, juga boleh ya, jadi dipanggang lebih lama atau menggunakan api yang sedang gitu. Nah, ini udah hangat, udah bisa dikeluarkan ya untuk kue painya. Mudah sekali karena tadi aku udah oles menggunakan margarin. Oke, ini dia udah selesai semuanya aku keluarkan dari cetakan. Ini hasilnya cantik banget ya. Teksturnya itu beneran lembut banget, moist gitu dimakan. Jadi pai aku ini tipe pai yang lembut, lumer gitu ya di mulut. Aromanya sangat harum sekali. Sekarang aku akan coba belah ya untuk bagian pai ini. Tuh, enak banget dibelah juga lumer banget ya. Kelihatan banget, ini lembut banget. Ketika dimakan juga aromanya itu bener-bener milky banget, wangi banget ya. Ini ada beberapa testimoni dari customer aku. Alhamdulillah testimoninya itu positif semuanya ya, semuanya pada suka apalagi anak-anak. Nah, ini dia cuplikan dari kemasan pai yang aku jual. Bisa dijual di dalam mika seperti ini atau menggunakan plastik OPP. Cakep banget ya. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih banyak ya yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku lebih semangat lagi bikin video terbaru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.